Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat Surah Al-Azim. Masyarakat muslimin jamaah Masjid Al-Islam, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang hingga detik ini kita masih banyak merasakan. Kemudian alhamdulillah pula pada kesempatan sore hari ini saya bisa silaturahim kembali di Masjid Al-Islam ini. Tadi ternyata acara mulur di Purwokerto ngajari anak wadon numpak motor. Nah, karena sudah gede, udah masuk kuliah, tadi ada agenda FGD di Karangwangkal. Nah, ngomong motor dewek, tapi orang tega sehingga harus dikawal. Alhamdulillah ya bocah selamat sampai di rumah, bisa berangkat naik motor sendiri, bukan sendiri, dikawal bapaknya atau dikawal malaikat. Ya, kemudian bisa sampai dengan lancar, selamat dan menyelamatkan. Kemudian juga bisa pulang lagi sudah komat, dan ternyata sampai di sini pas salam, tapi ada yang masuk sehingga masih kebagian tahiyat akhir, isi tayang sholat berjamaah. Nah, itu kita syukuri, kita masih bisa sholat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta ini. Sholat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Islam, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ya, kesempatan-kesempatan kemarin yaitu change your belief, change your life. Ubahlah keyakinanmu dan hidupmu akan berubah. Nah, itu yang kemudian mendasari kita di tahun baru 1447 Hijriah ini, sehingga kita memulai dengan merubah ma bi anfusihim. Karena kita punya rumus yang benar, innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah ma bi qaumin, nasib satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Dan itu antara lain adalah mental. Kemarin kita sudah bahas mentalitas pemenang, mentalitas juara, mentalitas berkelimpahan, mentalitas kaya, mentalitas sukses, mentalitas berkemajuan. Yang itu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa kita pengen terus mengalami berbagai macam perbaikan, peningkatan dan kemajuan itu. Bukan kemudian kita memelihara mental gagal, mental pecundang, mental kalah, mental miskin, dan mental kemunduran. Nah, kita tidak ingin. Maka kalau kemudian tradisi-tradisi yang tidak membuat kita maju terus, kemudian bisa meraih kejayaan, ya udahlah kita tinggalin aja. Kita kembali kepada tuntunan yang bisa membuat kita lebih maju dan berkembang. Itu yang menjadi harapan kita di awal tahun ini. Dan ibu-ibu, bapak jemaah rahmatullah, ketika kita ingin merubah nasib, maka kita tidak bisa melakukannya, karena itu adalah wewenang Allah. Allah tidak akan pernah merubah. Yang bisa kita rubah apa? Ma fi anfusihim. Kita bermula dari
merubah pemikiran kita perbaiki, kemudian perubahan pikiran berpengaruh pada perubahan perasaan, pikiran, perasaan mempengaruhi perubahan perkataan. Betul? Kalau kita kemudian membicarakan sesuatu, mengatakan sesuatu, itu kan mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran. Terus Bapak Ibu, terus karena teori Teko tidak mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalam Teko itu, apa yang menjadi isi Teko. Kalau isinya air putih, maka yang dikeluarkan apa? Kopi atau teh? Ya air putih. Kalau ini teh atau jahe? Ya, belum dicek ini apa. Nah, kemudian kalau ini misalnya Teko, kemudian isinya air teh, ya dia mengeluarkan air teh. Kalau isinya kopi, ya kopi. Isinya susu, ya susu. Begitu pula kalau yang ada dalam pikiran kita isinya hal yang positif, maka kita akan ngomong positif. Kalau kemudian yang ada dalam pikiran dan perasaan kita hal-hal yang negatif, maka kita akan ngomong yang negatif. Umpamanya, kalau kita sudah terbiasa ngaji, rutin ngaji, kalau ibu-ibu ada yang hadir Jumat sore, kemudian ada yang tanggal 10, tanggal Selawet, tanggal 30 hari ini ya. Ya. Kemudian setiap malam Rabu, nah itu isinya banyak yang positif atau isinya kita lebih banyak merasani yang elek-elek? Lebih banyak yang positif ya. Nah, kemudian itulah yang menjadi isi pikiran kita dan kemudian itulah yang kemudian kita omongkan. Tapi kalau kemudian ngaji orang tahu ya males ya, bola. Mending nonton drakor. Nonton apa? Drakor siapa? Drama Korea. Nah, ibu-ibu yang kecanduan drakor, mau jadwal pengajian malah asik nonton drakor. Maka yang kemudian mempengaruhi pikirannya adalah drakor, sehingga yang diomongkan yang sendiri ya drakor. Itu siapa? Kim Jong Un. Yes. Nah, itulah yang kemudian dibicarakan. Kalau kemudian bapak-bapak sukanya nonton bola, ini finalnya kapan? Ya, kalau kemudian bapak-bapak sudah kecanduan bola, ngantek, sholatnya ditinggal. Nah, maka yang menjadi isi kepalanya, isi pikirannya adalah bola. Dan kemudian dia kepada tetangganya ngomong masalah bola. Oh, ini 3-0, ini 4-1 dan seterusnya. Atau kemudian di rapat RT, di ronda dan seterusnya yang diomongkan itu, sehingga apa yang kita bicarakan itu menunjukkan isi pikiran kita. Dan kemudian kalau sudah menjadi pikiran kita rasakan, kemudian kita omongkan menjadi perkataan, maka itu akan mempengaruhi perbuatan. Perbuatan kalau kemudian diulang-ulang terus tiap hari, maka itu akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan bahasa Sokrajanya habit, apa? Habit menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itulah yang akan berpengaruh kepada karakter. Karakter bahasa kita apa? Akhlak, watak. Jadi kalau seseorang itu bisa jujur, maka itu bukan serta-merta dia ditakdirkan langsung jadi jujur, tapi itu adalah kebiasaan. Begitu pula kalau ada orang yang suka bohong, sudah melakukan kebohongan satu, maka akan menutupi dengan 1000 atau 1.000.000 kebohongan yang lain. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, iyyakum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqanna hatta yuktaba 'indallahi
yuktaba indallahi siddiqan. Iyyakum bisidqi. Hendaklah kalian selalu siddiq. Siddiq itu apa? Jujur, benar, ngomong yang benar, berbuat yang benar, yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu berpengaruh kepada perbuatan baik, albir, perbuatan baik. Jadi apa yang menjadi kepribadian dia berpengaruh pada perbuatannya. Tapi kemudian Rasulullah lanjutkan wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Nah, ini yang kemudian menjadi garis bawah yang perlu kita perhatikan. Wa inna rajula, dan adalah seseorang la yasduqanna, selalu sering banget melakukan perbuatan yang jujur, pikirannya jujur, omongannya jujur, kemudian perbuatannya jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai kemudian Allah sudah menetapkan, Allah sudah mencatat dia itu orang siddiq. Siddiq itu apa? Orang yang berkepribadian jujur, karena sudah 99% dia jujur. Kalaupun bohong itu bukan kepribadian dia. Kalaupun berbohong hanya pada berapa? 3 tempat ya. 3 tempat saja. Yang lain wis jujur saja. 1, boleh bohong bapak-bapak kepada istrinya. Bohongnya gimana? Masakannya kasinen jare enak. Nah, itu melombo, tapi itu melombo saya diperbolehkan untuk menyenangkan hati istrinya aja. Melombo hanya engkau satu-satunya, tapi setia tikungan ada. Nah, itu melombo yang nggak boleh, dan itu menjadi kebiasaan, nanti akhirnya dia jadi setia, teman-teman. Setia tikungan ada, setia sering tipu istri dan anak, setia selingkuh tiada akhir. Naudzubillah. Nah, itu yang dilarang. Kalau kemudian untuk menyerang hati istri, wong lagi kejagar-jagar, masakannya jadi anyep, belum dicampur uyah. Ya, akhirnya ditanya, Mas, masakannya enak? Iya, enak banget. Nek kasinan jare apa? Kan idulen ya. Kamu idulen. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jare kae kok kayak kiye ya. Oh enggak, kemarin bilang itu bagus kamu kok. Nah, ini kan bisa berdamai. Nah, itu yang kemudian bisa diperbolehkan. Bohong tapi diperbolehkan. Atau ada yang melakukan tipu daya atau kebohongan untuk memenangkan peperangan, karena Rasulullah menyatakan bahwa al-harbu khid'ah, perang adalah tipu daya, main strategi, mana yang strateginya paling jitu, paling jos, sehingga bisa memenangkan peperangan itu. Sehingga kadang-kadang harus menipu musuh, pasukannya tinggal 100, tapi kemudian menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, ada 300, maka kemudian menipu. Caranya gimana? Bikin obornya satu orang pegang 3. Karena obornya berapa? Dihitung jajal. Kira-kira 300, wah imbang. Sehingga musuh hati-hati ini. Mereka posisinya lebih bagus ini, posisi strategis di atas bukit. Nah, kita kalau mau mendaki ke atas bukit nanti dipanah dari atas, bahaya. Sementara kekuatan sama-sama 300 sama 300, padahal mau 100, tapi obore perlu. Nah, itu kan berbuat tipu daya untuk memenangkan pertempuran. Nah, hanya di 3 hal itu, tapi 99% atau 97%
kita berbuat jujur, berkata jujur, berpikiran jujur, sehingga dicatat oleh Allah sebagai siddiqon. Siddiq ini pakai sighah mubalaghah, sehingga ditekankan bahwa ini orang benar-benar jujur. Ketika dia menjadi istri, ya istri yang jujur, dia menjadi suami, ya suami yang jujur, menjadi orang tua yang jujur, menjadi anak, ya anak yang jujur, menjadi bendahara, ya bendahara yang jujur, menjadi kades, cari menjadi kades atau menjadi BPD terus pensiun ketua BPD, yaitu jujur, sehingga dicatat sebagai Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Masjid As-Siddiq. Orang tahu logo yang Masjid As-Siddiq, ya jujur. Nah itu karena kebiasaan jujur, maka dia menjadi karakter, menjadi watak, menjadi akhlak. Sebaliknya orang yang bohong itu juga bisa menjadi karakter bohong. Wa iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula ya layak zubunna hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaklah kalian selalu menjauhi dusta atau bohong, karena dusta itu mengantarkan kepada fujur, kejahatan, keburukan. Wa innal fujura, kejahatan itu yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan seseorang itu sering atau hampir selalu berdusta, pikirannya dusta, omongannya dusta, perbuatannya dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis, dicatat, dititeni oleh Allah sebagai kadzab. Kadzab itu artinya pembohong besar. Seperti siapa? Seperti siapa yang pembohong besar? Sinten Bapak Ibu? Seperti siapa yang menjadi pembohong besar? Sinten? Sing jelas sapa? Musailamah Al-Kadzab. Dia sudah dicap, distempel oleh Allah sebagai Al-Kadzab, maka Musailamah adalah pembohong besar. Mengapa pembohong besar? Lawan Kanjeng Nabi nembe bae seda, dia sudah memproklamirkan aku adalah nabi selanjutnya. Ngaku sebagai nabi, padahal dia nabi palsu, ijazahnya palsu. Nah itu Musailamah Al-Kadzab. Baik Bapak Ibu rahimahullah, setengah jam. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kita kembali pada pembahasan bahwa ketika kita ingin merubah nasib, maka yang bisa kita rubah adalah apa? Pemikiran, perasaan, perkataan, kemudian apa? Kalau perkataan masih bisa kita kendalikan kan? Ya, kalaupun kemudian kita terlalu sering kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, ya kita ngomongnya yang positif-positif terus. Tapi kalau kemudian sudah ngumpul dengan nuwun sewu, bapak-bapak lagi ronda, kok terus ngomongnya togel, mau bengi sing metu pirang, sing telung angka buntutane. Nah, akhirnya kan pengen coba-coba. Banyak nggak di sekolah jabatan? Ya ada, banyak sih tapi ada. Ya termasuk teman saya ronda di periode sebelumnya, omongannya itu baik, masang telung angka, kemudian tuku nomor 20.000 oleh 700.000, tapi ya orang suge-suge. Nah itulah
Makanya kita tidak akan kumpul dengan orang-orang yang negatif seperti itu. Ya kita kumpulnya dengan orang yang soleh, solihah, yang kemudian bisa membawa kita kepada lingkungan yang baik. Dan itu berpengaruh pada perbuatan kita. Ayo pada sholat berjamaah itu kan dipengaruhi dari pikiran kita, dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kemudian yang malas sholat jamaah dipengaruhi oleh pikirannya sendiri kan? Kenapa? Ya karena dia mikir apa sih sholat jamaah? Mengapa? Ya, mengapa? Manfaatnya apa? Orang mari sugih. Jadi sholat jamaah orang mari sugih. Nah, tapi nek ana pembagian santunan saka Masjid Al-Islam kasih. Jadi orang mari sugih. Ya ini kan anak iming-iming. Nah itulah yang kemudian pemikiran yang salah berpengaruh pada perbuatan yang salah, perkataan yang salah, dan kemudian akhirnya nasibnya juga nggak benar. Mengatakan bahwa itu ada hal yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan change your belief, change your life. Ubahlah keyakinanmu, maka nasibmu, hidupmu akan berubah. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Menolong. Dan ini berpengaruh, kalau saya yakin banget, ya yakin banget. Dewekan sama raja Persir maring Singapura, ora duit dolar Singapura, langka pulsa, langka kuota yang bisa kalau pakai Telkomsel Indosat ya paling cuma di Indonesia ya, tapi sampai di Singapura sudah nggak berlaku. Selama sinyal, nggak ada sinyal. Tapi dalam kondisi seperti itu yakin aja Allah pasti menolong. Bener ada orang Jakarta mau kemana? Mau ke Marina Bay. Naik apa? Nggak tahu. Ya udah bareng saya aja. Ditulungi dari bandara menuju ke Marina Bay, kemudian apa? Naik mobil Alphard keluaran terbaru yang serba otomatis. Terus bayarnya kira $50. Konkuran kira gratis. Alhamdulillah. Ya, terus yang waktu bulan kemarin, yang malam tanggal 9 Juli kemarin, saya dari sini mau ke Jakarta. Dilihat di aplikasi kereta sudah habis, kereta ekonomi, kereta eksekutif habis semua. Tapi kemudian bismillah maka insya Allah tekan Jakarta, tekan stasiun ada yang cancel 2. Jadi keretanya penuh kecuali tempat duduk saya dan sebelah saya kosong. Ada yang cancel 2. Satu saya beli, satunya kosong, saya buat tidur. Alhamdulillah itu pertolongan Allah. Karena kita yakin, ubahlah keyakinanmu maka hidupmu akan berubah. Dan lain-lain, menggoda kita yakin bahwa Allah itu kaya atau miskin. Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Sehingga dengan keyakinan itu membuat kita nasibnya berubah, kita lebih kaya. Kalau kemudian kita menganggap Allah itu miskin, ya kita mintanya yang receh-receh kan? Mintanya yang receh-receh. Tapi kalau kemudian kita yakin Allah kaya, jangankan yang miliaran, yang triliunan aja bakal Allah kasih. Yakin? Yakin, itu keyakinan kita. Karena Allah bukan cuma Al-Ghani, tapi juga Al-Mughni. Allah yang maha memberi kekayaan, Allah yang mengkayakan makhluk-makhluknya. Yang itulah yang menjadi keyakinan kita. Maka hidup kita akan berubah. Tapi kalau kemudian kita menganggap Allah itu pelit, menganggap Allah itu kejam, nah maka itu pula yang terjadi pada kehidupan orang-orang yang menganggap Allah terlalu miskin, nggak bisa mengabulkan doa permohonan hamba-hambanya, maka kita jauhi. Keyakinan kita harus benar, dan ini kita pelajari dalam pembahasan-pembahasan tentang akidah. Kalau di ibu-ibu berarti Jumat ketiga, ya, Jumat sore pekan ketiga itu kita lagi konsen bahas tauhid atau akidah Islamiyah.
membuat kita berhasil keyakinan kita sehingga menjadi akidah yang lurus, akidah yang kokoh, akidah yang benar, dan kemudian berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Begitu mau diundi door prize-nya, membuat masih ada waktu sebelum azan Isya 10 menit lagi.